Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kepada Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah komunikasi visual. Perkenalkan kami dari kelompok 5 asal kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis perencanaan komunikasi dari poster serta hasil dari poster yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Eh, Perkenalkan saya Anggita Citra dengan NIM 21104-11085. Nama saya Fazila Fajar Maulida dengan NIM 21104111081. Nama saya Sekar Ajeng Syarani dengan NIM 21104111082. Saya Zara Octavia Khairunisa dengan NIM 21104111088. Dengan saya Clarissa Puput Prabandani dengan NIM 211041114. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, pertama kita melakukan analisis halayak. Yang pertama berdasarkan segi geografis. Pada tahun 2020, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia terdiri kurang lebih 269 juta jiwa. Penduduk di Jawa Barat menjadi penduduk terbanyak. Disusul penduduk di Provinsi Jawa Timur, kemudian pada peringkat ketiga penduduk pada Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari 3 peringkat teratas, dapat diketahui bahwa penduduk paling banyak berada di Pulau Jawa. Yang kedua berdasarkan segi demografis. Diketahui pada sensus penduduk tahun 2020, presentasi jumlah penduduk usia kerja atau 15-64 tahun adalah sebesar 194 juta atau 69,2% dari penduduk Indonesia. Namun, kualitas sumber daya manusia kelompok usia kerja produktif ini dinilai masih jauh dari harapan untuk mencapai keuntungan bonus demografi. Diketahui bahwa 131 juta penduduk produktif yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja, ada 7 juta penduduk yang menganggur. Selain itu, sekitar 65% pekerja berada di sektor informal. Pandemi COVID-19 juga membuat angka tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 7,07%. Dalam segi psikografis, dapat diketahui bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia yang masih cukup tinggi belum bisa mencapai keuntungan dalam menghadapi bonus demografi. Maka dari itu, perlu untuk mempersiapkan berbagai hal agar nantinya bonus demografi dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Next. Yang kedua, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang hingga sosial masyarakat sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Dalam medianya, tujuan komunikasi berbasis media poster adalah sebagai sarana presentasi dan promosi untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian atau atensi dari mata secara visual, dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Dengan komunikasi berbasis media poster ini, pesan yang ingin kami sampaikan merupakan keterkaitan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tujuan yang pertama, kemudahan penyebaran informasi melalui poster. Yang kedua, mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga penyampaian pesan melalui poster kami dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi yang kami sampaikan. Yang keempat, mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan pesan yang kami sampaikan. Next. Hasil analisis terhadap perencanaan desain poster kami ini menunjukkan bahwa poster yang telah kami buat termasuk ke dalam kategori bermedia, bukan kategori langsung atau tatap muka. Maka dari itu kami menggunakan media poster agar pesan yang ingin disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami oleh khalayak umum karena mudah untuk diakses. Dalam proses pembuatan pun media poster tidak memakan biaya yang besar dan cenderung cepat dalam proses pembuatannya. Dalam poster ini juga kami menggunakan infografis untuk menyederhanakan informasi data yang kompleks yang digambarkan secara visual dan dibantu dengan berbagai elemen desain grafis yang terstruktur. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan pesan. Yang pertama dari sisi isi pesannya.
Dalam poster yang dibuat, pesan yang disampaikan berupa informasi mengenai peluang Indonesia untuk menjadi negara maju melalui peristiwa bonus demografi. Terdapat sedikit pengertian dari bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia, perkiraan puncak terjadinya bonus demografi di Indonesia, serta upaya menghadapi bonus demografi dengan baik. Poster ini berupaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai potensi Indonesia untuk menjadi negara maju melalui peristiwa bonus demografi. Kemudian dari sisi struktur pesan, poster ini menggunakan struktur pesan topikal, di mana isi pesan di dalam poster disusun berdasarkan pokok bahasan atau urutan topik. Penulisan poster diawali dengan opini salah satu institut dunia yang menilai bahwa Indonesia belum mampu dikategorikan sebagai negara maju. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bonus demografi sebagai momentum yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk bagian format pesan dan sumber pesan akan dijelaskan oleh Zara Octavia. Baik, untuk format pesan, terdapat unsur visual digunakan dalam poster dengan tujuan untuk mendukung penyampaian pesan kepada audiens. Adapun jenis huruf atau font yang digunakan dalam poster tersebut yaitu Veredoka One reguler untuk judulnya dan Montserrat box untuk bagian paragraf pertama yang berwarna putih dan untuk sisanya menggunakan Montserrat semi box. Elemen-elemen visual digunakan untuk mempertegas sebuah teks tersebut dan memberikan sebuah visual untuk membayangkan bagaimana tulisan tersebut. Elemen kantong uang yang bermakna bahwa poster ini adalah membahas tentang hal yang berkaitan dengan ekonomi. Elemen kurva batang yang turun yang menggambarkan pendapatan per kapita Indonesia yang masih rendah, serta elemen 5 karakter beserta kota Indonesia menggambarkan bonus demografi di Indonesia. Pada elemen warna digunakan warna orange sebagai warna dasar sebab orange menggambarkan optimisme dengan harapan bahwa meningkatkan optimisme dalam membangun ekonomi di Indonesia. Sementara warna lainnya seperti hijau, putih, kuning, biru, dan ungu menyesuaikan elemen-elemen visual seperti kantong uang yang berwarna hijau. Sumber pesan yaitu isi pesan dalam poster diperoleh dari beberapa sumber diantaranya yaitu dari laman web resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, laman web resmi BKKBN Kota Bengkulu, serta melalui laman web resmi Universitas Padjadjaran yang membagikan hasil webinar mengenai bonus demografi di Indonesia. Berikut adalah elemen-elemen yang digunakan yaitu elemen kantong uang seperti berikut, elemen pendapatan untuk menjelaskan tentang pendapatan per kapita, dan elemen bonus demografi yang berada di bawah. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.